Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Safila. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Prof. Hasna Faizah yang telah membimbing mata kuliah Pendidikan Budaya Melayu Riau. Nah, baiklah, saya di sini merupakan penyaji pertama dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas materi mengenai kesenian Melayu yang ada di Riau. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai kesenian Melayu Riau. Berawal dari pandangan Aristoteles tentang seni sebagai pengungkapan dan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan, dapat diterjemahkan bahwa seni adalah wujud dalam diri manusia itu sendiri. Nah, yang kedua, filosofi kesenian Melayu, di mana kesenian Melayu itu mengutamakan nilai kemelayuan, sehingga seni tidak dapat membebaskan dirinya dari jati diri orang Melayu itu sendiri. Contohnya itu tari olang-olang. Nah, di mana orang pakai itu mengapresiasi burung elang sebagai burung yang memiliki kemampuan terbang tinggi melebihi burung lainnya. Dengan kemampuan itu, burung elang dapat dijadikan sebagai perantara antara manusia dengan sang pencipta. Nah, selanjutnya yaitu kesenian Melayu di Riau, di mana dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu pertama pertunjukan, seni rupa, dan sastra. Nah, pengelompokan seni ini tidak sejalan dengan konsep seni Melayu. Misalnya, orang Melayu menempatkan seni musik pertunjukan tidak serta-merta sebagai seni pertunjukan, namun bisa jadi bagian dari tradisi. Sama halnya dengan tarian yang lebih kepada ritual dibandingkan dengan unsur pertunjukan. Nah, ada beberapa jenis kesenian Melayu. Yang pertama yaitu ada seni musik. Seni musik ini adalah cabang dari seni yang mengutamakan melodi, irama, tempo, harmonisasi, dan vokal sebagai medianya dalam mempresentasikan perasaan pencipta. Seni musik Melayu dibagi menjadi 2 kategori, di mana ada yang digunakan sebagai alat untuk menunjukkan bunyi hewan dan alat digunakan untuk berkomunikasi. Yang pertama adanya bedukut. Bedukut ini adalah sejenis alat musik yang digunakan untuk memburu burung luwak. Dimainkan dengan cara ditiup, terbuat dari bambu dengan panjang 10-13 cm. Yang kedua ada puput, sejenis alat komunikasi terbuat dari kayu yang dilubangi dan ditiup dengan kulit lembu pada bagian pangkalnya. Biasanya digunakan atau ditabuh bila waktu sholat tiba dengan nama lain beduk. Yang ketiga ada berzanji, yaitu seorang bangsa Kurdi yang menulis rangkaian prosa dan puisi yang berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musik pengiring kesenian ini antara lain gabano atau gendang prabana. Selanjutnya ada bergambus, terbuat dari kayu ringan dan lembut. Gambus dimainkan oleh laki-laki juga wanita. Dimainkan pada malam hari sebelum tidur atau saat menjaga padi di ladang. Selanjutnya ada canang. Ada 2 jenis macam canang, yaitu canang berukuran besar yang digunakan untuk menyampaikan pengumuman dari kerajaan dan canang berukuran kecil digunakan untuk menyampaikan pengumuman dari penghulu. Selanjutnya ada gendang bergung, yang dimana terdiri dari 2 buah gendang panjang, sebuah gong, dan celempong. Selanjutnya ada gendang serama, terdiri dari 2 buah gendang dan sebuah ketawa atau gong, digunakan untuk pencak silat, berarak, waktu gawe, dan waktu untuk menyambung ayam. Selanjutnya ada genggong, digunakan untuk mengguna-gunai perempuan. Permainan gonggong biasanya disertai dengan nyanyian yang isinya pantun. Selanjutnya ada ketawa, yaitu alat musik videofon yang berbentuk bulat. Di tengahnya ada tonjolan seperti lingkaran terbuat dari besi, tembaga, atau perunggu. Selanjutnya yaitu musik puput atau serunai. Nah, terbuat dari batang padi atau daun-daunan yang ada di talam mama. Dimainkan dengan cara ditiup. Dan selanjutnya nandung, berfungsi untuk menidurkan anak dan sebagai penghibur diri. Kemudian ada orkes, merupakan gabungan alat musik yang dimainkan dengan cara bersamaan. Berikut ada beberapa kelompok orkes yang pernah ada di Batu Rajal. Yang pertama ada orkes Sarambi, orkes Sinar Muda, orkes Ipsor, orkes Sinar Harapan,
orkes selendang delima, dan orkes dapader. Selanjutnya yaitu seni rupa. Seni rupa Riau lebih kepada flora, ada pula bastraki fauna berbentuk tak utuh seperti keluang, siku naga, burung serangga. Dan seni rupa Melayu lebih terarah pada syariat. Seni rupa yang berkembang di Riau seperti ukiran, anyaman, tenun, dan relief. Yang pertama ada anyaman. Kaum perempuan melakukan aktivitas menganyam di sela-sela aktivitas pokok mereka, berbahan baku dari jenis tumbuh-tumbuhan tertentu seperti mengkuang, pandan, rumbia, mensiang, kumbuh, daun kepau, daun kelapa, nipah, bambu, rotan, lidi, dan lain sebagainya. Hasil kaum perempuan berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga, sedangkan dari kaum laki-laki umumnya berupa menangkap ikan seperti lurah, kejang, jala, lain sebagainya. Motif yang sering digunakan dalam anyaman adalah motif lipat atau lebih, gigi hiu, motif gari putus, motif tepi bangke, mutus belah ketupat, motif tulang belut, dan motif kotak-kotak.